Shalom, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau malam hari ini Bapak Ibu, saudara sekalian diberikan kekuatan, kesehatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu hal yang luar biasa buat kehidupan kita. Baiklah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan sedikit meluangkan waktu kita untuk mendengar firman Tuhan, untuk menyediakan hati kita supaya firman yang akan kita dengar, yang akan kami sampaikan malam hari ini memberi kekuatan buat kehidupan kita. Malam hari ini saya ambil tema ibadah tengah minggu dengan tema viral. Kata-kata viral ini pasti dan sering Bapak Ibu dengar. Bahkan Bapak, Ibu, Saudara sekalian sedang jemaat Tuhan pernah melihat, ya. Kalau saya melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata viral adalah menyebar luas dengan cepat, ya. Menyebar luas dengan cepat. Kalau di dunia maya, cepatnya penyebaran suatu berita atau informasi, ya. Kata viral ini sebenarnya bisa disamakan dengan menyebar luasnya berita informasi secepat menyebarnya virus. Nah, gitu ya. Jadi viral itu adalah menyebar luas dengan cepat. Apa sekarang hubungannya dengan firman Tuhan? Bapak Ibu, viral biasanya itu berkenaan dengan video, statement, ya, atau hal-hal yang bersifat penting, gitu ya, yang bersifat penting. Contohnya, viral yang tujuan positif. Kemarin, Bapak Ibu pernah mungkin melihat video viral jalan rusak, nah, tepatnya di Mojo Asri. Nah, itu jalan di Mojo Asri itu ya, antara Jombang Mojoagung atau Jombang Mojokerto, itu jalannya rusak. Kemarin difoto oleh seseorang dan diviralkan, gitulah. Diviralkan dan menyebar dengan cepatnya. Akhirnya apa? Ada respon dari pemerintah. Kemarin saya lihat Bapak Wakil Gubernur sudah datang melihat, segera ditambal, gitu ya. Ada lagi yang memviralkan dengan tujuan promosi warung jauh di desa, tidak pernah didengar oleh telinga kita, tempatnya aja kita nggak tahu, tetapi begitu diviralkan orang berbondong-bondong ke sana, ya, orang berbondong-bondong ke sana. Apa, ada warung pecel enak di sana, itu diviralkan, ya, semua orang lihat, padahal kalau kita makan mungkin biasa. Yang kedua, yang ketiga, ada lagi dengan memviralkan segala sesuatu bisa mengangkat martabat. Penjual bakso yang ganteng diviralkan akhirnya menjadi seorang artis. Nah, gitu ya. Itu adalah tujuan-tujuan positif. Ya, tujuan positif. Gak apa-apa. Tetapi ada yang namanya viral, itu tujuannya itu negatif. Kita pernah dengar, pernah lihat, ya, yaitu tujuannya untuk menjatuhkan seseorang, tujuannya untuk mempermalukan seseorang, ya. Kalau yang ini jangan sampai terjadi pada anak-anak Tuhan, ya. Kalau yang pertama tadi tujuan positif untuk memviralkan segala sesuatu itu boleh, nggak apa-apa, ya, untuk mengangkat, untuk mempromosikan wisata, makanan Indonesia, ya, mengangkat martabat derajat seseorang. Tetapi yang kedua, ini yang kita pelajari malam hari ini, dan jangan sampai terjadi di dalam kehidupan anak Tuhan. Memviralkan segala sesuatu yang sifatnya menjatuhkan, yang sifatnya mempermalukan seseorang. Ayo sekarang kita akan baca di dalam Matius 18. Matius 18, kita akan baca ayat 15 sampai ayat yang ke-20, ya.
Matius 18 ayat 15 sampai yang ke-20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sampai di ayat yang ke-17. Bapak Ibu, kalau tadi memviralkan dengan tujuan negatif, itu pasti pernah ada selisih atau pertengkaran atau kesalahan antara satu dengan yang lain, baik itu golongan maupun itu pribadi. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa jika ada orang yang bersalah kepada kita, dikatakan di ayat yang 15, tegurlah dia di bawah 4 mata. Tegurlah dia di bawah 4 mata. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, pergilah secara pribadi kepadanya. Di dalam firman Allah yang hidup dikatakan, datangilah dia seorang diri. Itu yang luar biasa. Itu Tuhan Yesus yang ngomong ya. Ini bukan motivator, bukan pemerintah, bukan orang yang punya pengalaman yang punya pengalaman luar biasa, enggak. Tetapi ini adalah ajarnya Tuhan Yesus. Kalau kita menjadi anak Tuhan, saya menjadi anaknya Tuhan Yesus. Tetapi kalau tidak percaya perkataan Tuhan Yesus, buat apa? Tetapi ini perkataan Tuhan Yesus. Jadi kalau ada perselisihan, saudaramu yang berdosa, bersalah kepada kamu, dikatakanlah, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi jangan diviralkan kemana-mana. Jadi kalau saya melihat Bapak Ibu, ajaran firman Tuhan, ajaran Tuhan Yesus itu di atas rata-rata. Coba kita mau introspeksi dalam kehidupan kita. Kalau ada seorang yang salah kepada kita, seharusnya yang datang siapa dulu? Ya, siapa yang salah? Dia yang salah. Seharusnya dia yang datang kepada saya. Nggak maulah. Siapa yang salah dulu? Siapa yang membuat masalah dulu? Harusnya dia datang kepada saya minta maaf. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada saya, pergilah secara pribadi kepadanya. Datangilah dia seorang diri. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Jadi mengikut Tuhan Yesus, ajaran Tuhan Yesus, firman Tuhan ini itu mengajari kita ini semuanya itu di atas rata-rata. Bisa Bapak Ibu, kita belajar. Saya juga belajar, Bapak Ibu juga belajar. Jadi nggak perlu diviralkan kemana-mana, nggak perlu diomongkan kemana-mana. Ini ajaran Tuhan Yesus loh ya. Ini ajaran Tuhan Yesus. Nggak perlu diomongkan kemana-mana, tetapi selesaikan secara baik-baik, secara pribadi. 4 mata itu gentleman, dikatakan seperti itu ya. Tetapi firman Tuhan juga mengajarkan, kamu yang terlebih dulu mendatangi dia. Saya pernah punya seorang pemimpin, gitu ya, seorang pemimpin kepala divisi kredit. Pada waktu saya salah, dia nggak ngomong kemana-mana karena saya salah. Baik pun saya diomongi, ini loh, kamu salah, ya, secara pribadi, kamu salah. Nah, kesalahanmu ini apa? Ini loh, kalau kamu salah seperti ini, resikonya seperti ini, gitu ya. Jadi resikonya seperti ini, ada resiko reputasi, resiko hukum, resiko operasional, resiko dan sebagainya, ditunjukkan. Jadi begitu saya ditegur 4 mata, ditegur secara pribadi, sepertinya saya ini
teredukasi gitu loh ya. Sampai sekarang pun saya kalau bekerja ingat Bapak ini anak Tuhan juga ini, ingat dia. Pada waktu ada tim ngomong, ini masalah ini ada masalah seperti ini, bagaimana penyelesaiannya? Saya juga ingat Bapak ini, karena dia yang mengedukasi saya. Bapak Ibu, berapa banyak Bapak Ibu ingat orang-orang yang pernah memberi nasihat, orang-orang yang pernah memanggil Bapak Ibu Saudara sekalian, menasihati secara pribadi. Mungkin saat ini pernah saya dengar beberapa jemaat, saya dengar, untung saya dulu dinasihati, untung dulu saya ditegur, untung saya seperti ini. Ya, kalau enggak itu saya akan hilang, saya enggak bisa seperti ini. Tujuannya Tuhan Yesus mengajari kepada kita, supaya jangan sampai ada perselisihan di antara kita, di antara jemaat, di antara keluarga, di antara lingkungan. Tetapi selesaikan. Itu luar biasa ajaran Tuhan Yesus. Ya, karena kalau nggak diselesaikan nggak enak ya Bapak Ibu. Coba contoh di pekerjaan. Kalau kita ada perselisihan, kita nggak omong-omong, enak? Nggak enak. Kalau di keluarga ada perselisihan nggak diselesaikan, bagaimana? Nggak enak? Nggak enak. Di lingkungan. Tetapi Tuhan mengajarkan, pergilah secara pribadi kepadanya, selesaikan secara pribadi. Kita membaca di dalam Imamat 19 ayat 17. Ya, Imamat 19. Kita akan baca ayat yang ke-17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Ini lebih jelas lagi. Jadi ajaran perjanjian lama dengan perjanjian baru, Tuhan Yesus yang ngomong, Tuhan Yesus yang bicara kepada kita malam hari itu sama. Ya, jangan sampai kita ini berdosa, ada dendam, ya. Jadi kalau mungkin ada perselisihan, mungkin Bapak Ibu, saudara yang sekarang mempunyai anak buah, kalau anak buah salah, coba ngomong baik-baik. Ajak dia bicara, ini kesalahanmu, ini nanti resikonya seperti ini, ya. Jangan sampai disindir-sindir, jangan sampai dikusak-kusuk gitu ya. Itu nggak baik, nggak benar. Kalau firman Tuhan katakan itu nggak baik. Itu yang pertama. Terus kalau itu nggak selesai permasalahan itu, bagaimana? Kembali ke dalam Matius tadi 18, ya, 18 ayat yang ke-16. Jika tidak mau mendengarkan mereka, coba ayat yang ke-16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, jadi kalau pada waktu kita ngomong, ya, kita selesaikan tidak mau mendengar. Ayat 16 dikatakan, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Kalau kita ngomong nggak ada jalan keluar, tetap ngotot gitu ya. Jangan patah semangat, jangan dendam, jangan mangkel. Firman Tuhan katakan, bawa lagi satu atau dua orang saksi. Bukan untuk ngerumpiung, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membantu menyelesaikan, ya, membantu menyelesaikan. Dan di dalam Ulangan 19 ayat 15 juga dikatakan, Ulangan, coba kita baca di dalam Ulangan 19 ayat yang 15 dikatakan seperti ini. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jadi saksi ini perlunya untuk apa? Untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Ya, kalau sekarang di dunia hukum, dua alat bukti, ya, minimal dua alat bukti. Biasanya ke pengadilan itu kan mintanya seperti itu. Terus kalau ada sesuatu, katakanlah itu di pengadilan ada pengampuan atau
ada sesuatu masalah hukum, dikatakan harus ada 2 saksi. Sama firman Tuhan juga katakan seperti ini. Kalau dia nggak nerimo, belum puas, dia masih belum terselesaikan masalah itu secara pribadi, kita akan panggil 1 atau 2 orang. Saya ingat Oma Hari, ya, Oma Hari itu di sini dulu banyak pekerja. Ya. Kalau ada masalah dengan pekerja, biasanya dia tegur pekerja itu, kamu jangan seperti ini, jangan seperti itu. Tapi kalau masih belum selesai juga, biasanya ngomong sama saya. Kita mau ngomong sama ini si A, gitu ya. Loh kenapa? Mama kan cukup, enggak harus ada dua orang sama kamu supaya masalah ini selesai. Ya. Untuk membantu menyelesaikan, bukan untuk menghakimi, ini boloku loh, bukan. Untuk menyelesaikan masalah. Ini firman Tuhan yang katakan. Jadi jangan perlu lagi diviralkan kemana-mana, dibusak-bisik kemana, dikusak-kusuk kemana, kesalahan saudara kita atau saudara seiman kita, tetapi kita selesaikan. Ya. Terus kalau 1-2 orang penyelesaiannya tidak selesai, tidak mau, tidak selesai, tidak tuntas, bagaimana? Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara sekalian, loh kalau jemaat tahu, kalau di-share di jemaat, apa itu enggak sebagian dari memviralkan masalah? Pertanyaan seperti itu. Kok roh kabeh tahu semua? Bapak Ibu Saudara sekalian, hakikat jemaat itu adalah dewan. Jemaat adalah anggota tubuh Kristus. Semua adalah saudara. Jadi seharusnya segala sesuatu yang timbul atau seperti masalah yang disampaikan atau difirmankan Tuhan Yesus pada malam hari ini di-share ke jemaat. Itu jemaat juga bisa membantu, menolong, menasehati. Jadi tahapan-tahapan seperti ini tuh luar biasa Tuhan Yesus. Makanya disebut Raja Damai. Raja Damai, dia nggak mau ada perselisihan. Dia tidak mau terjadi pertikaian. Tahap-tahapnya sudah jelas dikatakan. Yang terakhir adalah bawalah ke jemaat, supaya jemaat juga menasehati. Jemaat juga mengingatkan. Ya. Terus dikatakan kalau nggak mau gimana? Firman Tuhan juga katakan, sudah pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah. Ya, tidak mengenal Allah. Tetapi satu hal, Tuhan Yesus itu luar biasa. Maha kasih, dia nggak mau kehilangan seseorang. Dia nggak mau orang itu kehilangan kedamaian. Damai di hati itu nggak mau. Dia mengingatkan kembali kepada kita semua di dalam ayat yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dia mengingatkan bahwa apa yang kita perbuat saat ini di dunia, itu juga akan kita tuai nanti di surga. Kalau kita berbuat baik, kalau kita sudah menyediakan waktu untuk bisa menyelesaikan masalah, sudah selesai kita. Walaupun saudara kita tadi tidak mau menerima, kita sudah memberikan yang terbaik. Kita sudah ada niat untuk menyelesaikan masalah itu. Dikatakan firman Tuhan, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ingat Bapak Ibu, memang susah ya firman Tuhan ini. Sulit firman Tuhan ini kita lakukan, apalagi kalau kita disakiti ya. Mosok aku harus pergi
mendatangi dia untuk menyelesaikan. Seharusnya mereka yang mendatangi, itu dunia. Tetapi firman Tuhan malam hari ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kedamaian ada di dalam kehidupan kita, tidak ada akar pahit dalam kehidupan kita. Kita selesai, kita bebas, kita merdeka, kita melayani Tuhan dengan baik. Terus satu lagi pesan Tuhan yang luar biasa, walaupun itu belum selesai. Firman Tuhan katakan di dalam ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan katakan apa? Doakan. Sepakat doakan. Minta kepada Tuhan Yesus, ya, supaya saudara kita tadi yang bersalah bisa kembali lagi, kita bisa hidup bersama-sama lagi, kita bisa melayani dengan enak, kita bisa hidup dengan damai dan sebagainya. Sebagai ayat penutup malam hari ini, kita baca di dalam Mazmur. Ini yang luar biasa juga firman Tuhan. Mazmur 78, kita baca ayat yang ke-38. Ya. Mazmur 78 ayat 38. Tetapi ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Ya, patut kita meneladani Tuhan Yesus yang luar biasa. Mungkin ngomong-ngomong, aku belum bisa, aku belum mampu. Tetapi malam hari ini kita belajar bersama-sama, Bapak Ibu. Ya, lepaskan pengampunan. Selesaikan dengan baik-baik setiap permasalahan. Biar apa? Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di nama Tuhan, kiranya firman ini boleh membawa kekuatan, mengajari kita, supaya kita terus merasakan kedamaian, kesejahteraan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berdoa, dan kita juga akan berdoa buat bangsa dan negara kita malam hari ini. Terima kasih Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami telah belajar, kami telah mendengar firman-Mu tentang mengatasi, menasehati saudara yang bersalah kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau adalah Raja Damai. Engkau yang merencanakan kesejahteraan, Engkau yang tidak menginginkan pertikaian, perselisihan di antara kami Tuhan. Oleh sebab itu firman yang telah kami dengar malam hari ini, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Memang hal ini sangat berat kami lakukan, tetapi Roh Kudus tetap akan menolong kami, menguatkan kami, memampukan kami Tuhan, untuk kami melakukan firman-Mu seperti apa yang kami dengar malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati sidang jemaat-Mu yang mendengar firman ini Tuhan, boleh dikuatkan, diteguhkan, dan semakin bertumbuh pengenalannya kepada Engkau. Demikian juga Tuhan malam hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta ini Tuhan, yang saat ini masih mengalami pandemi COVID-19. Tuhan, Kau adalah Allah segala Allah, Engkau yang menciptakan segala sesuatunya di dunia di bumi maupun di surga. Oleh sebab itu Tuhan, kami hanya berserah kepada Engkau Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami tahu dan percaya bahwa Engkau telah merencanakan yang terbaik buat bangsa dan negara kami ini Tuhan, khususnya untuk anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia ini, supaya kami tetap percaya, berharap, bersandar Engkaulah kekuatan dan andalan kami di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati para pemimpin kami dari Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri dan sampai kepala daerah, sampai ke tingkat RT RW Tuhan, hikmat marifat yang daripada Engkau Tuhan untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Juga para dokter, juga TNI Polri yang mendukung, relawan-relawan yang mendukung Tuhan, akan karuniakan kekuatan kesehatan buat mereka Tuhan, supaya mereka boleh membantu menyelesaikan masalah ini dengan baik. Dan juga kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang mungkin terlibat langsung di garda terdepan untuk penanganan ini Tuhan, berikan hikmat marifat yang daripada Engkau Tuhan. Kiranya anak-anak Tuhan ini membawa berkat, membawa teladan,
dan menjadikan saksi yang luar biasa Tuhan, supaya orang mengenal Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini terdampak bencana alam, gempa, banjir, tanah longsor, gunung meletus Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan kuatkan, teguhkan mereka Tuhan, dan segala keperluan mereka akan tercukupi dengan instansi terkait. Tuhan juga akan tolong, Tuhan akan lawati para pemimpin kami untuk memperhatikan hal ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu, hidup kami di dalam kekuasaan tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkaulah menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.